saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Sebuah pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada setiap kita. Masihkah ada di antara kita yang mulai meragukan kebaikan Allah, meragukan kebenaran firman Tuhan, dan mulai menjadi orang yang merasakan kalau Allah itu tidak adil? Kita adalah orang-orang yang tidak diperhatikan, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak didengarkan oleh Allah. Begitu juga manusia. Adakah di antara kita yang mengalami kondisi seperti ini? Kalau ada, mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang menjadi jawaban yang akan membuat kita keluar dari kondisi ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah pemberitaan firman ini, berkati kami yang mendengarkannya, begitu juga hamba yang menyampaikannya, supaya kami semuanya menjadi orang-orang yang hidup benar, hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, kita akan buka kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul khotbah atau renungan kita, kebaikan Tuhan tidak terbatas. Kebaikan Tuhan tidak terbatas. Firman Tuhan berkata, alangkah limpahnya kebaikan-Mu. Alangkah limpahnya ini menunjukkan kebaikan Allah itu tidak terbatas. Kebaikan Allah tidak habis-habisnya. Kebaikan Allah itu selalu ada bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan memperuntukkan ini bagi setiap kita. Allah yang kita sembah di dalam Kristus adalah Allah yang maha baik, yang sangat baik. Dia maha segalanya. Dia baik bagi orang-orang yang belum percaya semua ciptaannya, tetapi secara khusus kebaikan Allah yang tidak terbatas itu disediakan bagi setiap kita orang yang percaya. Tuhan Allah menginginkan kita menyadari akan keberadaannya dan segala sesuatu yang menjadi miliknya, khususnya kebaikannya yang tidak terbatas. Tuhan menyediakannya bagi kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa meraih dan menikmati ini? Kondisi yang sudah saya sebutkan tadi tidak menjadi penghalang, justru ini akan membawa kita keluar lepas dari kondisi di mana kita mulai meragukan, tidak percaya, dan merasa terbuang. Hari ini Tuhan berkata, Aku adalah Allah yang maha segalanya. Aku adalah pemilik segalanya yang menciptakan langit dan bumi. Aku memiliki persediaan yang tidak terbatas. Kebaikanku tidak terbatas. Tuhan Allah ingin menyatakan itu, dan hari ini Dia menyatakannya lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya untuk meraih dan menikmati itu? Karena banyak di antara kita merasa seolah-olah Allah itu tidak baik, Allah itu tidak adil. Walaupun kita sudah menyanyikan puji-pujian yang berhubungan dengan kebaikan Allah, tapi hati kita seringkali meragukan, tidak percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Tuhan Allah ingin menyatakannya kepada kita. Dia menyediakannya, dan raihlah itu. Caranya yang pertama, hiduplah takut akan Tuhan. Perhatikan, kebaikanmu telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Kalau dikatakan takut akan Tuhan, itu artinya
kita menghargai, kita menghormati Tuhan, kita menyatakan kasih dengan taat kepada firman-Nya, hidup di dalam kebenaran-Nya. Apa yang dikatakan Tuhan, itu yang kita pegang. Apa yang difirmankan Tuhan, itu yang kita pegang, kita simpan di dalam hati kita. Bukan pikiran-pikiran kita, bukan perkataan manusia, tetapi firman itu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Ketika kita memegang firman, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, maka kebaikannya yang tidak terbatas itu bagi kita. Bahkan luar biasanya Tuhan berkata disimpan. Disimpan artinya selalu ada, selalu tersedia, selalu akan diberikan, dilimpahkan kepada setiap kita. Apapun kondisi kita, bahkan mungkin kita berkata tidak ada harapan, kayaknya Tuhan tidak peduli, aku merasa terbuang. Tuhan berkata, aku memiliki persediaan yang tidak terbatas. Amin, saudaraku. Yang kedua, hidup berlindung pada Tuhan. Orang yang berlindung pada Tuhan adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, kepada kemahakuasaannya, kepada pemeliharaannya, mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Dia, Allah yang sangat mengasihi kita. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, kita menyadari kebaikan demi kebaikan, kita nikmati, sudah dikerjakan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, disimpan kebaikan itu untuk kita. Manakala kita membutuhkannya, Tuhan tahu dan Tuhan akan memberkatinya, melimpahkannya bagi setiap kita. Saudaraku, inilah bagian kita. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, berlindung kepada Tuhan. Maka orang-orang akan melihat kebaikan Allah yang tidak terbatas itu dinyatakannya kepada setiap kita. Ketika ada orang-orang yang menaruh persekongkolan, rencana-rencana jahat, Tuhan melindungi kita. Tuhan menjaga kita dari setiap niat jahat. Tuhan juga akan menyatakannya dengan caranya yang ajaib seperti yang dialami oleh Raja Daud. Dia merasakan di dalam kesesakan, Tuhan menyatakan pekerjaannya yang mulia secara ajaib di dalam kehidupannya. Dia terjaga, terlindungi, dan diberkati oleh Allah. Dan juga dia yang merasakan, mungkin kita juga merasakan hal yang sama seperti Daud. Saya berdoa, saya menyampaikan permohonan kepada Tuhan, berteriak, tetapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Kita merasa Tuhan sudah membuang saya, Tuhan tidak peduli lagi kepada saya. Tetapi ingat saudaraku, Tuhan berkata, kebaikannya yang tidak terbatas itu disimpan, diberikannya, dikerjakannya untuk kita nikmati. Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berlindung kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang selalu berlindung kepada Tuhan. Maka segala kebaikan Tuhan yang tidak terbatas itu akan menjadi milik kita. Kita nikmati dalam hidup ini hari demi hari. Kita akan merasakan kedamaian, tidak khawatir lagi, tidak gelisah, tidak takut. Kita semakin teguh imannya, sehingga kesangsian, keraguan itu hilang, digantikan dengan iman yang teguh kepada Kristus. Demikian kita berdoa. Bapa, kebenaran firman Tuhan sudah kami renungkan bersama. Biarlah itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang menikmati segala kebaikan-Mu yang tidak terbatas. Dan semua orang akan melihatnya, dan lewat itu mereka diberkati dengan melihat kehidupan kami dan pekerjaan-Mu yang ajaib yang Kau lakukan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Tetaplah merindukan Tuhan dan firman-Nya. Maka pemeliharaan Tuhan yang sempurna
akan terus dikerjakan dan kita nikmati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.